Salam Bapak Ibu saudara sekalian, selamat datang juga dalam program Sapaan Gembala GKW Tassim, dan saat ini ada rekan saya dari GKI Gurah. Nah, boleh memperkenalkan diri? Ya, selamat pagi atau selamat siang Bapak Ibu dan jemaat Tuhan dikasihi Kristus. Nama saya Penatua Zeta Dahana dari GKI Gurah. Kalau berpikir Gurah itu di mana? Gurah itu di daerah Kediri Bapak Ibu, daerah Jawa Timur. Nah, jadi kebetulan kalau biasanya kan program Sapaan Gembala itu sharing tentang renungan, tentang ayat-ayat Alkitab. Kali ini mungkin konsepnya lebih santai ya, Zet ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman pelayanan online gitu. Karena kebetulan Zeta juga di GKI Gurah ini punya banyak pengalaman nih di dalam melakukan pelayanan-pelayanan online di gereja, di klasis. Boleh sharing sedikit nggak, Zet? Ya, jadi terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi GKI Gurah ini di dalam melaksanakan pelayanan online ya, terutama di masa pandemi ini, kami berusaha dengan keras. Ya, kami bukan gereja yang besar jika dibandingkan dengan gereja-gereja lain tentunya, tapi kami berusaha memberikan yang terbaik. Setiap minggu kami melaksanakan ibadah secara online, bukan live streaming, tapi kami merekam. Jadi kami menggunakan peralatan-peralatan yang ada. Ya, peralatannya ini kalau bisa lihat ya sebenarnya agak-agak unik karena benar-benar kami itu memanfaatkan barang-barang yang sebenarnya itu nggak terpikirkan gitu. Kalau Misalnya gimana contoh-contohnya nih, kayaknya menarik nih. Misalkan itu ya, kami bikin lampu penerangan buat supaya ketika disorot tuh terang begitu, yang direkam begitu ya. Nah, orang biasanya tuh kan udah ada tiang lampu begitu, tiang lalu lampu begitu kan, lampu besar begitu. Nah, kami itu pakai stand mic, jadi stand mic-nya dipanjangin, lalu di atasnya itu kami kasih lampu bukan lampu sorot, lampu besar itu, lampu LED yang besar segini gitu. Dan itu kami bikin 2. Pakai stand mic gitu ya. Stand mic. Jadi ini merupakan supaya kami berpikir bagaimana cara menghadirkan peribadahan kepada jemaat gitu ya, peribadahan hari Minggu. Tetapi juga dengan menggunakan apa yang kami miliki tanpa harus keluar hal-hal yang banyak secara materi begitu. Iya. Soalnya kan perlengkapan rekaman itu memang nggak murah ya, Zet. Ya nggak murah, betul sekali. Jadi kami juga pakai kamera HP buat merekamnya. Enggak sih, ada 2 kamera HP, satu lagi kamera DSLR gitu. Jadi ya, gitu. Dan kami memanfaatkan tenaga Komisi Pemuda Remaja di gereja kami. Jadi kalau dibilang siapa aktor utamanya, sebenarnya bukan saya, sebenarnya aktor utamanya. Saya harus memberikan kredit yang luar biasa kepada Komisi Pemuda Remaja GKI Gurah. Karena mereka yang bekerja keras luar biasa. Nah, itu betul sekali, Kak. Nah, itu ibadah minggu. Lalu kami juga rutin semenjak bulan Juli ini bikin ibadah anak. Jadi setiap minggu. Selama ini kami kan ikut dari Bina Warga. Jadi dari disiarkan oleh Bina Warga, lalu kami sharekan di grup jemaat. Terus salah satu dari guru sekolah minggu kami berpikir bahwa anak-anak itu membutuhkan sentuhan langsung atau sapaan langsung dari guru-guru yang mereka kenal. Menurutnya itu firman akan lebih mengena kalau yang menyampaikan adalah orang yang selama ini ngajar dia di sekolah minggu. Sehingga lebih kenal ya soalnya. Iya, kan? Lebih kenal dan lebih bercandanya lebih enak kali ya begitu. Tentu saja ini tantangan tersendiri gitu ya, bahwa banyak guru-guru sekolah minggu kami yang sebenarnya agak-agak nggak siap juga gitu ya untuk direkam gitu dalam ketika nyanyi lah, ketika bawa firman lah, ada yang salah. Karena kita semua nggak biasa ya. Iya gitu, nggak biasa sama sekali. Tetapi syukurnya sudah 2 minggu ini berjalan, respon dari anak-anak baik. Lalu yang terakhir, kami setiap minggu rutin sekarang Komisi Pemuda Remaja sendiri membuat live streaming setiap hari Sabtu. Oke. Jadi bukan rekaman, kami live streaming. Nah, di live streaming ini kami bisa share macam-macam, entah itu kami nyanyi lagu rohani, lalu kami juga kadang-kadang PA,
Lalu kami kadang-kadang tema-tema yang menarik ya buat pemuda remaja seperti misalkan bagaimana caranya kalau minggu kemarin ya, tips and trick khatam Alkitab. Wah, gitu kan. Itu boleh tuh dibagi-bagi ya. lalu juga bagaimana berpacaran secara dalam nilai-nilai Kristen. Nah, seperti itu. Mantap. Jadi kami menghadirkan pembicara-pembicara, tentu pembicaranya itu ada orang-orang yang misalkan dari majelis kami sendiri, lalu ada pendeta konsulen kami, lalu juga ada saya, gitu. Bahkan juga dari pembicaranya, bahkan dari anak-anak pemuda remaja sendiri. Jadi, oh gitu. Iya. Jadi bukan pendeta yang bawain, mereka yang sharing gitu. Enggak. Justru mereka yang menampilkan diri mereka. Jadi misalkan salah satu yang menarik itu di dalam live streaming KPR kami misalkan membahas soal lagu. Jadi rohani, jadi membahas kerohanian mereka, spiritualitas mereka melalui lagu. Jadi nanti ada 2 orang begitu ya, mereka bercerita tentang lagu ini tuh sangat berdampak karena bagi saya karena ini gitu ya. Terus dia nyanyi lagunya, nyanyi lagunya berdua gitu, seperti itu. Wih, asik banget tuh. Iya. Kalau gitu tantangannya, tadi kenapa? Masih ada satu lagi. Satu lagi apa nih? Satu lagi ini kami renungan rekaman audio, renungan pagi setiap hari. Nah, menariknya bahwa yang membawakan renungan ini tidak hanya pendeta, tidak hanya majelis atau penatua, tetapi semua jemaat yang mau membawakan renungan. Oh gitu. Iya, jadi jemaat juga terlibat ya? Betul, jadi kami memberikan kesempatan kepada jemaat, jika mau berpartisipasi membawakan renungan, silahkan mendaftar. Nah, jadi saya langsung mendaftar itu langsung dijadwal, hari Senin biasanya siapa, hari Selasa siapa. Ini nggak harus penatua, banyak bahkan jemaat-jemaat biasa, mereka dengan semangat memberikan rekaman audio. Karena selama ini tuh seringnya ini, kalau cuman kata-kata, seringnya tidak terbaca, maksudnya karena orang sudah susah kepanjangan baca. Ya, capek. Kepanjangan. Kalau video, takutnya makan kuota. Betul. Jadi mikirnya audio. Memori HP katanya. Betul. Jadi mikir jalan tengahnya audio saja gitu. Audio tidak terlalu banyak sehingga dan rasanya pun lebih enak untuk didengar. Kira-kira seperti itu Kak yang kami lakukan di Gurah. Mantap nih. Nah, kalau tantangannya selama ini apa aja nih kurang lebih nih kalau di GKI Gurah? Wah, kalau tantangannya ya tantangan kami sih yang terutama adalah jelas sumber daya. Bahwa sumber daya kami itu tidak luas dan tidak banyak. Sehingga kami harus cerdas memanfaatkan segala apa yang kami miliki. Kami harus cerdik bisa memakai apa. Kami beruntung sekali kami punya orang-orang yang benar-benar kreatif. Yang bisa dan terpanggil ya untuk melayani kreatif, di terpanggil, memberikan waktu mereka gitu ya, benar-benar ada yang begadang, ada yang sambil di sela-sela mengerjakan tugas mereka begitu ya, pekerjaan mereka, mereka tetap memberikan waktu mereka. Itu sih yang menjadi kesulitan utama kami. Tantangan bukan kesulitan, kami nggak bilang kesulitan ya, tantangan terbesar. Betul. Lalu kedepannya sih ya kami berharap aja, berdoa agar Tuhan selalu memberikan kekuatan agar ini bisa berjalan terus selama di masa pandemi ini. Itu sih tantangan kami. Betul. Kadang-kadang kan bisa orang burnout ya. Betul. Soal burnout ini kan, karena kalau terus-menerus orang-orang yang sama, entah ada kekhawatiran, waduh lelah juga gitu ya. Jadi kita selalu berdoa biar Tuhan berikan kekuatan dan kreativitas gitu ya. Betul Kak. Iya Kak. Nah, kalau gitu mungkin nanti di masa depan kita bisa berbagi ya. Toh kita GKI, walaupun GKI Gurah kan di Jawa Timur, Sinode Wilayah Jawa Timur, saya di GKI Wahid Hasim gitu kan, kita bisa berbagi ya materi-materi, sharing-sharing yang online gitu. Wah, bisa. Jadi bisa saling melengkapi kan. Betul. Siapa nanti kalau ada acara-acara kita bisa saling berbagi, bisa saling melengkapi gitu kan ya. Betul. Oke, mungkin ada
kata-kata atau penyemangat yang mau disampaikan buat jemaat-jemaat, saudara-saudara baik di GKI Tasim atau di GKI Gurah? Baik, ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua harus menyadari bahwa kita memang sedang mengalami masa yang tidak mudah. Kita tahu bahwa karena pandemi ini banyak hal-hal yang seharusnya mudah untuk kita lakukan menjadi sulit bahkan tidak mungkin untuk bisa dilakukan secara normal. Tetapi hendaknya kita selalu berpegangan kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Dia yang akan menolong kita, bahkan memulihkan kita. Terus semangat dan pantang menyerah, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Seta. Sampai ketemu lagi di program Sapaan Gembala. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berkolaborasi bareng kembali ya. Oke, terima kasih Kak Christian sudah bisa membolehkan saya untuk bisa berbagi pengalaman bersama dengan GKI Wahid Hasim. Saya sungguh bersyukur. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, baik untuk jemaat GKI Wahid Hasim dan GKI Gurah. Salam, kiranya Tuhan memberkati kita semua.